PT Freeport Indonesia telah melakukan penyetoran kepada MindID hingga 900 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 14 triliun rupiah. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas. Tony mengatakan pihaknya memperkirakan akan memberikan setoran dividen lebih banyak lagi kepada MindID sebagai pemegang 51,2% saham PT Freeport Indonesia ke depannya. Pada masing-masing tahun 2023 dan 2024 mendatang, Freeport Indonesia menargetkan akan memberikan dividen hingga 1,6 miliar dolar Amerika atau setara 25 triliun rupiah. Selain itu di tahun 2023 PT Freeport Indonesia diproyeksikan akan mengeluarkan belanja modal atau capital expenditure sebesar 3,5 miliar dolar Amerika atau setara 54,7 triliun rupiah. Ini lebih tinggi dibandingkan belanja modal di tahun 2022 yang hanya 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Proses penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN telah dimulai. Mulai 28 Desember 2022 hingga 5 Januari 2023, investor sudah bisa mengkonversi haknya menjadi saham dengan mahar Rp1.200 per saham. Mengenai rights issue yang tengah berproses, Direktur Utama BTN Haru Kusma Hargio menyatakan pihaknya ingin mendorong kenaikan modal inti terutama di aspek Tier 1. Dengan permodalan yang lebih kuat, BTN optimistis perseroan akan bisa lebih ekspansif untuk menyalurkan KPR. Sehingga harapannya perseroan bisa lebih masif mendanai masyarakat yang ingin memiliki rumah. Kalau likuiditas ada di market, di pasar, sementara kalau equity kita kecil, maka ada aturan di bank yang namanya BMPK, batas pemberian kredit, batas maksimum pemberian kredit, yang diatur tidak boleh sekian persen dari modal. Nah modal kita kan kalau terbatas maka maksimumnya juga lebih terbatas dan dihitung dengan menggunakan CAR tidak boleh misalnya turun di bawah batas tertentu. Nah ini yang kita coba kita naikkan dengan equity yang lebih besar, maka kredit yang bisa kita biayai akan menjadi lebih besar. Ketiga tentu manfaat lain sosial terutama ya, bahwa 12,7 juta backlog ya, artinya masyarakat Indonesia yang belum punya rumah itu demikian besar. Nah sementara kalau equity BTN masih kecil, saya kira akan lama sekali selesainya itu backlog itu.